warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Yuwana ingin menjelaskan masalah tentang penugasan, yang dimana soalnya sebuah perusahaan agribisnis di Sumber akan mengembangkan pemasarannya di beberapa kota Jawa Timur. Oleh karena itu, ada 4 orang manajer perusahaan yang akan diberi tugas di 4 kota Jawa Timur. Waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kota kita bentuk waktu dan manajernya adalah bentuk tabel, yang dimana manajernya terdiri dari 4 orang, yaitu Nino, Rio, Tomo, dan Leo. Dan di setiap kota memiliki nilai yang berbeda-beda. Kota pertama ada 150, 108, untuk kota kedua 180, dan kota ketiga ada 110, dan kota keempat ada 140. Begitu seterusnya. Tentukan lokasi penugasan yang akan meminimumkan jumlah waktu yang diperlukan. Langsung penyelesaian. Cara menyelesaikannya, yang pertama, menyusun tabel biaya seperti tabel di atas. 2. Melakukan penugasan baris dengan cara memilih biaya terkecil setiap baris, kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris. Baiklah, kita pilih biaya terkecil dari setiap baris. Untuk Nino, biaya terkecil yang di baris pertama ada di kota pertama, yaitu 150. Kita kurangkan dengan 150 sama dengan 0. Untuk baris kedua, biaya terkecilnya terletak di kota pertama, yaitu 190. Berarti dikurang 190 sama dengan 0. Untuk kota ketiga, biaya terkecilnya terletak di kota ketiga, yaitu 160. 160 dikurang 160 sama dengan 0. Untuk baris keempat, biaya terkecilnya terletak di kolom keempat, di kota keempat, yaitu 170 dikurang 170 sama dengan 0. Maka yang lain kita kurangkan semua nilai biaya dengan angka paling kecil dari setiap baris. 180 dikurang 150 sama dengan 30. 210 dikurang 150 sama dengan 60. 240 dikurang 150 sama dengan 90. Dan untuk baris kedua dan seterusnya kita lakukan seperti yang baris pertama kita lakukan. 230 dikurang 190 sama dengan 40. 220 dikurang 190 sama dengan 30. 240 dikurang 190 sama dengan 50. Dan untuk baris ketiga, karena angka terkecil 160, maka kita kurangkan dengan 160 semua. 260 dikurang 160 sama dengan 100. 170 dikurang 160 sama dengan 10. 190 dikurang 160 sama dengan 30. Untuk baris keempat, angka terkecilnya ada 170. 190 dikurang 170 sama dengan 20. 210 dikurang 170 sama dengan 40. 230 dikurang 170 sama dengan 60. Inilah hasilnya yang setelah kita kurangkan setiap baris dengan angka terkecil. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom dengan memilih biaya terkecil setiap kolom. Ini dilakukan jika setiap kolom belum memiliki nilai 0. Kita lihat setiap kolom. Untuk kolom pertama kita sudah memiliki 2 0.
Untuk kolom ketiga belum, untuk kolom kedua belum, kolom ketiga sudah memiliki 1 0, kolom keempat sudah memiliki 1 0. Berarti setelah kita kurangkan semua. 3. Melakukan pengurangan kolom dengan memilih biaya terkecil setiap kolom. Ini dilakukan jika setiap kolom yang belum memiliki nilai 0. Kita lihat di sini kolom kedua belum memiliki nilai 0. Maka kita kurangkan kolom keduanya. Kita isi dulu kolom pertama, sudah kita cari tadi, 0, 0, 100, 20. Untuk kolom ketiganya tadi 60, 30, 0, 60. Kolom keempatnya 90, 50, 30, 0. Ini hasil yang sudah kita kurangkan di setiap baris. Ini yang kita pindahkan. Nah, untuk kolom kedua, karena belum memiliki 0, kita kurangkan dengan angka terkecil dari kolom tersebut. Angka terkecil dari kolom tersebut adalah 10. Maka nilai hasil dari yang telah kita kurangkan baris, kita kurangkan dengan nilai kolom. Kita buat seperti ini. 30 dikurang 10 sama dengan 20. 40 dikurang 10 sama dengan 0. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Maaf, ini 30. 40 dikurang 10 sama dengan 30. Nah, 30, 40, 10, 40 nilai baris yang sudah kita kurangkan tadi. Dan untuk mengurangkan kolom, kita pilih angka terkecil adalah 10. Jadi setelah kita kurangkan, inilah hasilnya. Jadi sekarang setiap baris sudah memiliki kolom, setiap kolom sudah memiliki baris. Selanjutnya, membentuk penugasan optimum. Kita masukkan angka yang sudah kita isikan, yang sudah kita kurangkan, yang sudah memiliki angka 0. Kita masukkan 0, 0, 100, 20, 20, 30, 0, 30, 60, 30, 0, 60, 90, 50, 30, dan 0. Untuk penugasan optimum dilakukan dengan cara menarik sejumlah minimum garis horizontal ataupun vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka kita harus melakukan revisi. Kita tarik garis yang bernilai 0. Seperti ini. 1, 2, 3, karena memiliki nilai 0. Nah, 1, 2, 3. Karena penarikan garis belum optimal karena kita masih kekurangan 1 garis. Kenapa kita tidak bisa menggaris yang ini? Karena tidak memiliki 0. 0-nya hanya 1 setiap baris. Jadi tidak bisa kita lakukan penarikan untuk baris tersebut. Maka kita lakukanlah dengan cara melakukan revisi. Untuk merevisi, pilih angka terkecil yang tidak dilewati garis. Yang tidak dilewati garis di sini kita memiliki 20, angka terkecil dari semua ini. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Kita kurangkan semua angka yang tidak dilewati garis ini dengan angka 20.
60, 90, 50, 30 kita kurangkan. Tambahkan angka terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil yang terdapat pada persilangan garis, yaitu 100 dan 20 yang memiliki persen. Maka kita isi sini. Kita isi angka nolnya dulu. 0, 0. Angka yang tidak lipat 3 kita kurangkan dengan 20. 20 kita kurangkan 20 sama dengan 0. 20 dikurang 60 sama dengan 40. 20 dikurang 90 sama dengan 70. 20 dikurang 30 sama dengan 10. 20 dikurang 30 sama dengan 10. 20 dikurang 50 sama dengan 30. Angka yang tadi tetap 0, 0, 30, 0, 60, 30. Yang terkena persilangan garis katanya ditambah dengan angka terkecil, maka 100 ditambah 20 menjadi 120 dan 20 tambah 20 sama dengan 40. Maka kita menarik garis optimalisasi dengan menarik garis yang memiliki nilai 0. 1, 2, 3, 4. Karena garis yang kita tarik sudah sesuai dengan jumlah baris dan kolom, maka penugasan ini telah optimum. Maka berikut tabel penugasannya. Penugasan pada Nino kita ambil di kolom kedua. Kenapa? Karena untuk Rio, kalau kita ambil di kolom pertama, nanti Rio nggak bisa mengambil penugasannya karena dia tidak memiliki angka 0 yang lain. Makanya kita ambil untuk Nino di penugasan di kolom kedua. Jadi kita buat di sini. Kedua. Dan untuk Rio kita ambil penugasan di kolom pertama. Dan untuk Tomo kita ambil penugasan di kolom ketiga. Kenapa kita tidak ambil di kolom kedua? Karena kita sudah mengambil Nino di penugasan kolom kedua. Jadi Tomo kita ambil di penugasan kolom ketiga. Nah, untuk Leo kita ambil di penugasan kolom keempat. Maka kita isi biayanya, yaitu biaya yang tabel pertama kita buat tadi, yaitu untuk tabel pertama biayanya. Karena Nino di kolom kedua, kita lihat nilai kolom kedua, yaitu 180. Kita isi di sini 180. Untuk Rio di kolom pertama pasti kita lihat di Rio yaitu 190. Dan untuk Tomo di kolom ketiga yaitu kolom ketiga 160. Dan untuk Leo di kolom keempat yaitu 170. Maka hasil dari semuanya dijumlahkan menghasilkan 660. Maka ini adalah lokasi penugasan yang akan meminimumkan jumlah waktu yang diperlukan.
ya. Baiklah, kita akan melanjutkan tentang penugasan, yaitu di sini kita tentang memaksimumkan. Yang sebelumnya kita membahas tentang meminimumkan. Maka di sini soalnya PT Crop hendak merekrut 4 pekerja untuk menempati 4 posisi jabatan yang kosong. Berikut data mengenai kepuasan dari posisi yang ada. Pekerja yaitu dari Rina, Santi, Lia, dan Bunga. Dan posisinya adalah akunting, kita lambangkan dengan A, sedangkan financing kita lambangkan dengan B, dan marketing kita lambangkan dengan C, dan engineer kita lambangkan dengan D. Dimana inilah data-data kepuasan yang telah kita buat. Maka di sini berdasarkan data di atas untuk menentukan penugasan yang sempurna guna semoga pekerja menerima kepuasan maksimum. Maka penyelesaiannya adalah A, mengurangi setiap baris dengan nilai maksimum. Maka di sini yang diperlukan adalah mengurangkan setiap baris dengan angka paling besar. Berarti di baris pertama angka yang paling besar adalah 950, dan baris kedua adalah 985, dan baris ketiga juga 970, dan baris keempat 900. Maka kita buat, yaitu baris pertama 950 dikurang 950 sama dengan 0. Sedangkan untuk kolom kedua 950 dikurang 850 sama dengan 100. Dan baris ketiga 950 dikurang 750 sama dengan 200. Sedangkan baris kolom keempat 950 dikurang 840 sama dengan 110. Untuk baris kedua, karena angka terbesarnya adalah 985, maka 985 dikurang 985 sama dengan 0. Untuk yang kolom kedua 985 dikurang 860 sama dengan 125. Dan untuk kolom ketiga 985 dikurang 780 maka sama dengan 205. Dan untuk kolom keempat 985 dikurang 820 sama dengan 165. Dan untuk baris ketiga yang angka terbesarnya adalah 970, maka dikurang 970 sama dengan 0. Dan 970 dikurang 840 sama dengan 130. Dan untuk kolom ketiga 970 dikurang 770 sama dengan 200. Dan 970 dikurang 830 sama dengan 140. Dan angka baris keempat, angka terbesarnya 900, maka 900 juga 900 sama dengan 0. Maka 900 dikurang 870 sama dengan 30. Dan 900 dikurang 760 sama dengan 140. 900 dikurang 850 sama dengan 50. Inilah hasil yang sudah kita kurangkan dengan angka terbesar setiap baris. Maka langkah selanjutnya adalah B, meminimumkan setiap kolom dengan cara mengurangi seluruh elemen setiap kolom yang belum ada nilai nolnya dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Setelah kita kurangkan, ternyata masih ada 3 kolom yang belum memiliki nol, dan kebetulan kolom pertama malah nol semua. Maka kita buat
Untuk kolom pertama karena sudah 0, kita isi 0. Kolom kedua kita pilih angka terkecil yang sudah kita kurangkan. Angka terkecil terletak di baris keempat, yaitu 30. Maka kita kurangkan semua dengan 30. Maka kita buat 100 kita kurang 30 sama dengan 70, dan 125 dikurang 30 sama dengan 95. 130 dikurang 30 sama dengan 100, dan 30 dikurang 30 sama dengan 0. Dan untuk kolom ketiga kita lihat angka terkecilnya terletak di baris keempat, yaitu 140. Maka kita kurangkan semua dengan 140. 200 dikurang 140 sama dengan 60. 205 dikurang 140 sama dengan 65. 200 dikurang 140 sama dengan 60, dan 140 dikurang 140 sama dengan 0. Untuk kolom keempat, angka terkecilnya yaitu 50, maka kita kurangkan semua 50. 110 dikurang 50 sama dengan 60. 165 dikurang 50 sama dengan 115, dan 140 dikurang 50 sama dengan 90, dan 50 dikurang 50 sama dengan 0. Maka kita isi dalam tabel yang sudah kita kurangkan, yaitu 0, 0, 0, 0. Untuk kolom B 70, 95, 100, 0. Dan untuk kolom C yaitu 60, 65, 60 sama 0. Dan untuk D 60, 115, 90 dan 0. Maka selanjutnya merevisikan maka akan kita akan menarik garis yang dimana garisnya di sini adalah yang memiliki 0 lebih dari 1. Berhubung di sini 0-nya adalah di kolom, maka kita garis seperti ini, dan kolom satu lagi seperti ini. Nah, setelah seperti itu, maka kita akan penarikan garis akan optimal apabila jika jumlah garis sama dengan jumlah kolom dan baris, maka penugasan telah optimal. Karena garis yang kita tarik baru 2, maka ini belum optimal. Maka kita akan melakukan merevisikan matriks, yang dimana pilihlah angka terkecil yang tidak meliputi garis. Angka terkecil, kurangkan angka yang tidak terlewati garis dan tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Pilihlah angka terkecil yang tidak meliputi garis. Angka terkecil yang tidak meliputi garis di sini kita memiliki 60. Maka kita kurangkan angka yang belum meliputi garis, maka 70, 60, 95, 65, 155, 90, 60, 100. Kita kurangkan dengan angka terkecil yaitu 60 yang kita ambil di sini. Dan tambahkan pada angka yang terkena persilangan garis. Kan tambah dengan angka dan kita tambahkan, berarti yang kena persilangan garis adalah di baris keempat kolom pertama.
Maka bisa kita buat setelah seperti ini adalah yaitu setelah kita buat yaitu di sini tetap 0 tadi 0. Nah, karena yang katanya yang kena persilangan antara dua baris, kebetulan di baris keempat, maka kita tambahkan dengan angka tersebut. Jadi karena berhubung yang terkena persilangan adalah 0, maka kita isi di sini adalah 60. Maka angka terkena, maka kita kurangkan semua. 60 dikurang 70 10, 60 dikurang 60 0, 60 dikurang 60 juga 0. 95 dikurang 60 adalah 35, 60 dikurang 65 adalah 5, 115 dikurang 60 adalah 55, dan 100 kita kurang 60 40, 60 dikurang 60 0, 90 dikurang 60 yaitu 30. Maka kita buat di sini yang sudah kita kurangkan 10 0 0 35 5 55 40 0 30. Yang ini tadi sudah 0 semuanya. Maka kita bisa melakukan penarikan garis lagi. Maka kita tarik garis yaitu kolom seperti ini karena memiliki lebih dari 1 0, dan yang kedua seperti ini dia memiliki lebih 1 0, dan yang terakhir ini bukan terakhir, yang ketiga seperti ini, dan untuk satu lagi itu seperti ini. Kenapa pilih seperti ini? Karena dia memiliki 3 0. Karena untuk maksimum pilihlah 0 lebih dari 2 atau 3 atau 4. Maka inilah hasilnya sudah optimal karena sudah memiliki 4 garis dari yang sesuai dengan 4 kolom 4 baris. Maka penugasannya dapat ditulis yaitu Rina kita buat dia kita pilih yaitu D atau beginner. Kenapa D? Karena kalau kita pilih C, Lia tidak ada penugasannya nanti. Kalau kita Lia bisa saja kita pilih A. Nanti Santi tidak dapat penugasan karena tidak ada 0 yang lain. Maka Santi kita buat A dan Lia kita buat C untuk penugasannya, dan Bunga kita pilihlah B. Karena kalau kita pilih C sudah diambil sama Lia, dan untuk kita pilih D sudah Rina yang mengambil penugasannya. Maka inilah hasilnya, yaitu kepuasannya adalah untuk Rina 810 dan Santi 985, 770, 870. Maka hasilnya 465. Inilah kepuasan dari pekerja yang ingin menepati 4 posisi yang sudah ditetapkan. Sekian tentang penugasan maksimum. Inilah maksimum yang dapat kita buat. Sekian.